Selamat pagi teman-teman remaja dan pemuda GKI Bungur, Pos Jemaat Alam Sutra dan Saint John. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kalau Ia ada di setiap langkah kehidupan kita. Ia ada di setiap permasalahan, pergumulan yang kita miliki, yang mungkin orang lain gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, dan kita yang tahu. Teman-teman, mari kita serahkan seluruh pergumulan dan permasalahan ini, setiap kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk menurut kita manusia, ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar pengorbanannya bagi kita. Dia adalah Allah yang telah begitu mengasihi kita, dan kasih-Nya sungguh indah di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan sungguh besar dan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami kita mengangkat pujian. Kita mau katakan kalau Tuhan adalah Allah dan sahabat yang dekat dengan kita di setiap kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga,
atas penyertaan-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan, terima kasih atas Engkau yang telah menjadi sahabat bagi setiap dari kami. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam permasalahan dan pergumulan yang kami miliki, kami tahu Tuhan, meskipun menurut kami itu buruk, atau meskipun menurut kami itu baik, tapi justru semuanya itu adalah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah ingatkan kami atas pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib bagi kami manusia yang berdosa. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan untuk mempunyai rasa percaya kepada-Mu, supaya kami bisa menyerahkan setiap langkah kehidupan kami, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa terus ikut dengan setia, mengikut jalan-Mu. Dan biarlah kami juga bisa dengan setia sampai akhir hidup kami, mengikut Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, karena Dia adalah sumber kemenangan kita. Kebesarannya tak terbayangkan dan kekuatannya tak terbanding. Mari kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Teman-teman, mungkin kita tidak pernah tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita mau percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberikan kasih-Nya, dan kasih-Nya itu selalu beserta dengan kita. Maka dari itu, apa yang Dia berikan itu pasti yang terbaik bagi hidup kita.
Meskipun kita tidak mengerti sekarang, meskipun kita tidak bisa melihat ke depan, tapi mau percaya kepada Tuhan bahwa seluruh rencananya adalah yang terbaik bagi hidup kita. Percaya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Mu. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Mu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiran. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Melampaui segala masalah. Percaya padamu. Mari kita katakan kalau kita percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Ku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Melampaui segala masalah. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Melampaui segala masalah. Percaya padamu. Melampaui segala masalah. Percaya padamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Firman-Mu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pagi hari ini kami memohon supaya Roh Kudus mengajar kami dan mendidik kami untuk senantiasa memuji Tuhan dan meninggikan nama-Nya serta menyenangkan hati-Nya. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya akan bacakan Mazmur 150 sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rabana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, memuji Tuhan bukan khusus bagi orang-orang Kristen yang mempunyai suara yang bagus seperti Nikita, Sydney Mohede atau Maria Sandi yang sudah rekaman atau memiliki album atau yang sudah terlibat di dalam pelayanan sebagai worship leader atau singer. Menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan dan membesarkan nama-Nya adalah bagian dari ibadah orang percaya tanpa terkecuali, baik itu anak-anak, pemuda, atau juga orang dewasa. Oleh karena itu, semua orang yang percaya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa bagus suara kita, tapi yang Dia nilai adalah kesungguhan hati di dalam memuji Tuhan. Pujian yang keluar dari hati sekalipun suara kita kurang bagus tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Dan kitab Mazmur ini adalah buku pujian bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berperang melawan musuh, mereka menyanyi bagi Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Perhatikan, setelah bangsa Israel terlepas dari tangan pasukan Firaun dan mengalami mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan menuntun mereka menyeberangi laut Teberau dengan caranya yang ajaib. Mereka bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Tuhan menghendaki kita agar senantiasa memuji Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti benar betapa pentingnya pujian bagi Tuhan, di mana dalam pujian ada kuasa. Itulah sebabnya Daud di dalam kitab mengatakan di sepanjang umur hidupnya dia akan terus memuji Tuhan. Namun sayang sekali masih banyak orang Kristen yang ogah-ogahan memuji Tuhan. Di gereja pun mereka memuji Tuhan dengan setengah hati. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus tentu senang memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan nyanyian rohani setiap waktu. Karena mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Teman-teman terkasih, Mazmur 150 merupakan mazmur yang diawali dan diakhiri dengan pujian. Pujilah Tuhan. Orang Yahudi menyebut nama kitab ini Tehillim, yang berarti puji-pujian. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam setiap ibadah mereka diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Tuhan.
Di dalam perikop telah kita lihat bahwa umat diajak untuk memuji Tuhan melalui penggambaran Allah itu sendiri, yakni di tempat maha kudusnya, cakrawalanya yang kuat, keperkasaannya dan kebesarannya yang hebat. Di sini pemazmur menempatkan dirinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang pantas untuk mendapat pujian yang begitu luar biasa. Tempat maha kudusnya menunjukkan bahwa tak seorang pun dapat menghampiri tempat itu selain daripada Allah sendiri. Teman-teman, mari kita pelajari Mazmur 150 tentang pujian kepada Allah sehingga kita bisa menyenangkan hatinya. Yang pertama, untuk apa dan mengapa Allah harus dipuji? Pertama, kita memuji Allah karena segala perbuatannya dan karena kuasa pemeliharanya, kuasa anugerahnya yang diperbuatnya di dalam penciptaan, pemerintahan, dan penebusan dunia. Disinilah pemazmur menyadari bahwa tiada yang lebih hebat dan kuat selain daripada Allah. Kedua, kita memuji Allah karena kebesarannya yang hebat dan keagungannya yang besar. Bukan berarti bahwa pujian kita dapat mengimbangi kebesaran Allah dengan cara apapun, sebab kebesarannya tidak terhingga, melainkan Dia lebih besar daripada apa yang pernah kita ungkapkan. Kita harus menaikkan gagasan dan ungkapan kita yang tertinggi yang dapat kita capai. Ketiga, kita menaikkan pujian kepada Allah karena pujian kepada Allah mempunyai kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan. Teman-teman terkasih, pada saat kita memuji Allah di tengah penyakit dan kelemahan atau kesedihan, maka pujian yang menyuarakan penyembahan kita itu akan sampai ke hadiratnya, memberi ketabahan dan bahkan menyembuhkan kita sesuai dengan kehendaknya. Segala sesuatu bisa terjadi bila kita menyembah Allah, karena memuji Allah melalui pujian adalah juga doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Biarlah kita memuji Allah dan menyadari kuasanya, maka dengan sadar kita akan menyerahkan rasa kecewa atau kekhawatiran kita kepadanya. Pujian itu akan membuat kita menyadari bahwa Allah berkuasa menolong kita dan akan menjawab kita menurut jalan dan waktu Tuhan. Bila kita memuji Allah pada saat terjadi kekecewaan atau kejemuan, maka Dia akan membuka mata hati kita kepada kebenaran, dan hal itu akan menolong kita melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih benar. Alkitab mencatat ada sejumlah perempuan yang berdoa sambil menangis dan menangisi nasib mereka yang tanpa harapan. Mandul seperti Elisabeth dan Sarah karena telah melampaui batas umur bagi seorang ibu untuk hamil. Demikian juga halnya dengan Hana, tapi karena ketekunan dan keyakinan, maka akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan. Apabila kita mempunyai impian dalam hidup yang selama bertahun-tahun seakan-akan tak pernah Allah penuhi, maka kita perlu terus-menerus memuji dan menyembah Allah dan menghadapinya dengan penuh harapan kepadanya. Bahkan bila harapan kita terhadap situasi seakan-akan sudah pupus, kita perlu terus tekun memuji Allah dengan mengingat akan kuasa kebangkitannya, dan juga akan dapat membangkitkan kita dari kondisi yang sudah mati itu melalui suatu harapan kebangkitan bersama Kristus. Sebagaimana doa, maka menyanyikan lagu pujian kepadanya
juga berarti berbagi rasa kita kepada Allah, memberitahukan keyakinan kita kepada Allah akan kuasa pertolongannya. Yang kedua, bagaimana dan dengan ungkapan-ungkapan sukacita seperti apa Allah harus dipuji. Ayat 3-5 mencatat, yaitu dengan segala jenis alat musik yang pada waktu itu digunakan dalam ibadah di bait suci. Ini menunjukkan betapa hati si pemazmur dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah, dan betapa dia ingin agar pekerjaan baik ini bisa dilakukan untuk seterusnya. Teman-teman terkasih, musik terbaik adalah hati yang taat dan saleh, bukan senar yang merdu. Pujilah Allah dengan iman yang kuat, pujilah Allah dengan kasih dan kesukaannya, pujilah Dia dengan keyakinan yang sepenuhnya kepada Kristus, pujilah Dia dengan kemenangan yang penuh dan keyakinan dan kuasa kegelapan, pujilah Dia dengan keinginan dan kesungguhan dan kekuasaan yang penuh, pujilah Dia dengan bersuka di dalam kasih-Nya dan menghibur diri sendiri dengan yang besar. Dibandingkan dengan alat musik zaman dulu, bagaimana dengan alat musik ibadah zaman sekarang? Apakah ada alat-alat musik yang diizinkan dan ada alat musik yang dilarang di dalam ibadah gereja? Apakah Tuhan hanya memperkenankan orang yang bermain piano atau organ saja misalnya? Tuhan memberikan talenta yang begitu luas dan begitu beragam kepada umatnya untuk melayani Dia. Jika kita sebagai gereja tidak memberikan kesempatan kepada mereka dalam bidang musik di luar organ atau piano, atau dalam bidang apapun, sebenarnya kita tidak melakukan hal yang benar. Karena kita sebagai gereja telah menghalang-halangi seseorang untuk mengembangkan talentanya. Jikalau ada orang-orang yang dikaruniai talenta untuk bermain band misalnya, tidak boleh bermain untuk ibadah di gereja, jadi di manakah mereka harus bermain band? Apakah hanya di kafe-kafe? Atau hanya di nightclub saja? Di tempat-tempat yang justru membuat mereka dekat dengan dosa. Hanya di resepsi pernikahankah? Tidak, bukan. Jika mereka adalah milik Tuhan, mereka pun harus bermain musik untuk Tuhan. Banyak juga yang berpikir bahwa ibadah menggunakan band terlalu berisik, tidak harmonis, musik terlalu keras, dan lain-lain. Segala pelayanan untuk Tuhan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pemusik harus dipersiapkan sungguh-sungguh, bukan hanya kemampuan bermain musiknya, tetapi juga karakter pribadinya dan juga pengenalan akan karakter alat musik yang dipergunakannya. Sehingga diharapkan pelayanan musik di gereja mempunyai semangat profesional di dalam bermain musik untuk Tuhan. Selanjutnya, masalah musik yang terlalu kencang ada beberapa faktor. Salah satunya adalah petugas soundman yang mengatur suara. Soundman adalah salah satu bidang pelayanan yang membutuhkan talenta. Tetapi sayangnya, tidak sedikit gereja-gereja Injili yang menganggap remeh pelayanan ini. Gereja-gereja lebih cenderung menggunakan koster yang hanya menghidupkan sound, terus ditinggal dan selesai dimatikan, daripada mencari anggota gereja yang mempunyai talenta sebagai soundman. Bukankah dengan demikian memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki talenta untuk melayani Tuhan? Marilah kita menggunakan semua alat musik dengan baik, selaras dan harmonis untuk menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, siapa
yang harus memuji Tuhan. Ayat 6 dengan jelas berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Si pemazmur dengan memulai dengan sebuah panggilan kepada orang-orang di tempat kudusnya yang bekerja melayani di bait suci, tetapi ia menutup dengan sebuah panggilan kepada semua anak manusia dengan pandangan yang tertuju kepada waktu orang-orang Yahudi dibawa masuk ke dalam jemaat, dan ketika di setiap tempat yang mendapat perkenanannya seperti Yerusalem, korban ini akan dipersembahkan. Doa disebut nafas kita. Biarlah semua orang yang menghembuskan nafas kepada Allah di dalam doa, dalam menemukan keuntungan darinya, menghembuskan puji-pujian baginya juga. Karena kita mempunyai nafas, biarlah puji-pujian kepada Allah mengharumkan nafas kita. Marilah kita bersuka ketika melakukan pekerjaan ini. Biarlah pekerjaan itu bagi kita seperti udara yang kita hirup, yang tanpanya kita tidak bisa hidup. Dalam bukunya The Prayer That Changes Everything, Stormy mengatakan kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan, di mana jiwa kita menemukan kedamaian, ketenangan, dan tujuan yang sejati. Pujian dan penyembahan harus menjadi gaya hidup kita, teman-teman. Bila kamu membuat pujian sebagai gaya hidup, maka kita tetap rindu untuk memuji Tuhan. Kita menyadari, dan di situ kita tahu ada kuasa di dalam penyembahan. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan demi namamu. Dalam keadaan suka ataupun duka, Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup inilah yang akhirnya menjadi kesaksian dan berdampak bagi orang lain, sehingga mereka mendekat kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Teman-teman, ketika Paulus dan Silas dipenjara karena memberitakan Injil, kira-kira setengah malam Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, yang terlepaslah mereka semua. Pada saat puji-pujian dinaikkan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Meski demikian, tidak ada satupun tahanan yang lari, karena tempat itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kuasa pujian inilah yang akhirnya mendatangkan hujan pertobatan. Melalui peristiwa supranatural ini dan kesaksian hidup Paulus dan Silas, kepala penjara bersama keluarganya, kemudian mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Teman-teman, menjangkau jiwa tapi harus memiliki kesaksian hidup. Memuji dan menyembah kepada Tuhan pasti berdampak bagi orang lain. Willie Miris diculik di depan rumahnya saat dia berusia 9 tahun. Selama berjam-jam ia menempuh perjalanan di dalam mobil bersama penculiknya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Pada saat itu, Willy memutuskan untuk menaikkan pujian yang berjudul Every Prayer, tiap pujian. Ketika ia mengulang-ulang lagu itu, si penculik mengeluarkan sumpah serapah dan menyuruhnya untuk diam.
Akhirnya penculik itu menghentikan mobilnya dan menurunkan Willy tanpa melukainya sama sekali. Seperti yang ditujukan oleh Willy, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh menuntut kita untuk memusatkan perhatian pada karakter Allah dan mengabaikan hal-hal yang kita takuti. Masalah dalam hidup kita dan sikap tergantung pada diri sendiri yang tersimpan dalam hati kita. Teman-teman, apakah Anda terbebani dalam hidup Anda? Apakah Anda mulai kewalahan dengan keadaan yang sulit? Cobalah untuk mulai memuji Allah. Perlahan namun pasti engkau akan merasakan perubahan, keindahan saat memuji dan menyembah Tuhan. Hal yang luar biasa, itulah imanmu akan bangkit, semangatmu akan bangkit. Dan langkah pertama yang harus dilakukan, buka mulutmu dan mulailah bernyanyi. Ia bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Kiranya kita semua boleh berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening untuk membiarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, supaya firman itu menguatkan kita dan senantiasa mengingatkan kita untuk menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hatinya. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita dengan sikap hormat di antara umat Tuhan di seluruh dunia, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita seringkali tidak merasakan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada di sekitar kita, tapi kita masih bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku membutuhkan? Mari kita belajar mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita mau ingat betapa besar pengorbanan yang Tuhan telah kasih untuk manusia yang berdosa, untuk orang-orang yang memberontak kepadanya. Mari kita mengucap syukur akan keselamatan yang Dia berikan melalui persembahan yang bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
kita masukkan doa. Bapa di dalam surga, terimalah persembahan kami yang juga berasal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa Engkau gunakan untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan biarlah kami dapat mempunyai hati untuk kami boleh mempersembahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya berupa uang dan harta, tapi juga berupa kehidupan kami, pelayanan kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Teman-teman, kita mungkin sering merasa kalau hidup kita ini tidak berarti dan kita hidup itu hilang arah, tidak tahu kita harus kemana ke depannya. Tapi aku ingin ingetin teman-teman kalau Tuhan datang ke dunia ini untuk cari manusia yang hilang, untuk cari manusia yang berdosa. Kita orang yang berdosa, orang yang memberontak kepada Allah, masih Dia sayangi. Dan mengapa harus kita? Kenapa nggak orang lain yang mungkin saat ini nggak kenal dengan Tuhan? Kita nggak tahu jawabannya. Tapi ketika kita dipilih oleh Tuhan, justru kita harus hidup. Kita harus hidup untuk Tuhan. Dan kita harus hidup memberitakan Injil-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh.